Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Yana Christina Jo. Kalian bisa memanggil saya Kristi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai komponen kegiatan membaca. Dalam komponen kegiatan membaca, kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah proses membaca. Proses membaca ini melibatkan 9 aspek penting. Ada sensori, urutan, perseptual, pikiran, asosiasi, pengalaman, pembelajaran, gagasan, dan juga sikap. Yang kedua adalah produk membaca. Produk membaca adalah sebuah komunikasi yang penting atau komunikasi dari pemikiran dan emosi antara pembaca dan penulis. Dan jika tidak ada komunikasi emosi antara penulis dan pembaca, biasanya pembacanya yang kurang konsentrasi, sehingga menyebabkan ketidakpahaman atas apa yang ditulis oleh si penulis. Selanjutnya, kita masuk ke hal yang pertama yang kita bahas, yaitu proses membaca. Proses membaca ini merupakan proses yang kompleks. Mengapa? Karena proses ini melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Dan proses membaca ini terdiri dari 9 aspek penting yang tadi saya katakan. Aspek penting dalam proses membaca, yang pertama adalah sensori. Dan yang kedua adalah perseptual. Dalam aspek sensori ini, diperoleh melalui pengungkapan simbol-simbol grafis melalui indera penglihatan anak. Dan anak juga di sini belajar membedakan secara visual antara simbol-simbol grafis, huruf atau kata yang digunakan untuk mempresentasikannya secara lisan. Jadi di dalam aspek ini anak-anak belajar membedakan simbol-simbol grafis dan juga pengungkapan simbol-simbol grafis melalui indera penglihatannya. Yang kedua adalah perseptual. Perseptual itu adalah sebuah aktivitas yang mengenal satu kata pada suatu makna berdasarkan pengalaman yang lalu dan melibatkan kesan sensori. Yang seperti tadi saya katakan, yang dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan juga meraba. Tetapi dalam kegiatan membaca, hanya cukup memperhatikan dua hal, yaitu melihat dan mendengar. Dan jangan tidak lupa, mentransfernya juga ke otak. Selanjutnya adalah urutan. Dalam aspek urutan ini, pada umumnya adalah proses membaca yang mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun secara linear, yang tampil pada satu halaman terdiri dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, seperti halnya pada saat kita membaca. Dan normalnya kita saat membaca itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah aspek pengalaman. Dalam aspek pengalaman ini sangat penting, karena dalam proses membaca, anak-anak yang memilih pengalaman yang banyak mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kosakata dan konsep. Berbeda pada halnya anak yang kurang memiliki pengalaman yang luas. Mereka akan terbatas. Selanjutnya adalah aspek pikiran. Untuk memahami bacaan, biasanya pembaca terlebih dahulu memahami kata-kata dan kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi. Nah, lalu mereka membuat sebuah simpulan yang menghubungkan informasi yang ada di dalam materi bacaan itu. Jadi, aspek berpikir ini juga sangat penting dalam proses membaca. Selanjutnya adalah pembelajaran. Dalam aspek pembelajaran ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang melibatkan pemikiran, penataran emosi, yang disesuaikan dengan tema dan jenis bacaan yang dihadapinya. Dan salah satu aspek dalam dasar kegiatan pembelajaran yaitu bahasa, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan membaca, yaitu aspek mekanis kegiatan dan kemampuan membacanya. Selanjutnya adalah aspek asosiasi dan juga aspek sikap. Dalam aspek asosiasi ini, kita akan mengenal hubungan antara simbol dengan bunyi bahasa, dan anak-anak juga belajar menghubungkan simbol-simbol grafis dengan bunyi bahasa dan makna. Tanpa kedua kemampuan tersebut, siswa tidak mungkin dapat memahami teks. Selanjutnya adalah aspek sikap. Dengan memiliki sikap dan kepribadian yang baik dan mudah dalam memahami dan mencerna setiap kegiatan atau kata-kata,
kalimat seperti layaknya di dalam perpustakaan. Kita harus menjaga sikap agar tidak mengganggu orang lain. Jadi dalam aspek sikap ini juga sangat penting dalam proses membaca. Dengan menjaga sikap, kita tidak mengganggu orang lain saat membaca dan akan fokus dalam membaca. Yang terakhir adalah aspek gagasan. Dalam aspek gagasan ini, kita menggunakan sensori dan perseptual dengan latar belakang pengalaman dan tanggapan efektif, serta membangun makna teks yang dibacanya secara pribadi. Dalam artian kata, bahwa gagasan ini adalah sebuah tanggapan dari sebuah informasi yang kita baca melalui teks buku. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang kedua, yaitu produk membaca. Apa sih produk membaca itu? Produk baca itu merupakan komunikasi pikiran dan emosi antara penulis dan pembaca. Komunikasi juga bisa terjadi dari konstruksi pembaca melalui integrasi pengetahuan yang telah dimiliki pembaca dengan dituangkan ke dalam informasi dan disajikan di dalam teks. Komunikasi dalam membaca tergantung pada pemahaman yang dipengaruhi oleh seluruh aspek proses membacanya. Nah, proses membaca sesuatu yang esensial. Kenapa? Karena proses membaca adalah pemahaman bacaan yang tidak hanya berupa aktivitas menyanding simbol-simbol ke dalam proses membaca, merupakan sesuatu yang esensial. Dan pemahaman bacaan tidak hanya berupa aktivitas menyandi simbol-simbol ke dalam bunyi bahasa, tetapi juga membangun makna ketika berinteraksi dengan halaman cetak. Dan juga pemahaman terhadap bacaan sangat bergantung pada semua aspek yang terlibat dalam proses membaca. Seperti yang kita tahu, tokoh terbesar yaitu adalah K.H. Abdul Syafi yang mengatakan agar hasil membaca maksimal, pembaca harus menguasai kegiatan-kegiatan membacanya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan materi pada hari ini, yaitu adalah oleh sebab itu, guru-guru memegang peran penting dalam membimbing para siswa agar mereka mampu menguasai kegiatan-kegiatan dalam proses membaca dengan baik. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas partisipannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.